Radio Suara Unip 99,2 FM, radionya Bengkulu. 99,2 FM, Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Selamat pagi menjelang siang untuk Akademia Bengkulu yang baru saja bergabung di sini. Kita masih di talk show menyambut bulan suci Ramadan dengan ceria di masa pandemi COVID-19 bersama Ustadz Dr. Dhani Hamdani MPD yang merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Provinsi Bengkulu, juga Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Provinsi Bengkulu, dan juga dari Yayasan Al-Fida Bengkulu. Sudah banyak sekali ya hal-hal positif, informasi-informasi yang benar-benar meningkatkan motivasi kita dan kita bisa mendapatkan perbandingan dari banyak sumber. Karena bagaimanapun juga kita jangan sampai misalnya berguru pada satu sumber saja, mendapatkan informasi dari satu sumber. Kalau bisa sebagai masyarakat yang cerdas itu mencari berbagai macam sumber dan ilmu gitu ya, supaya kita bisa membandingkan satu dengan yang lain dan juga mengambil hal-hal yang positif dari ilmu yang banyak tersebut. Nah, yang baru saja bergabung masih ditunggu WA-nya atau juga SMS di 0822 7990 5002. Oke. Ustadz, ini kan otomatis kegiatan belajar mengajar SD, SMP, SMA, universitas semuanya berlibur gitu ya, belajar di rumah. Nah, ini bagaimana nih untuk anak-anak muda, generasi milenial kita nih yang memiliki waktu yang cukup banyak ini dalam hal menyambut Ramadan ini. Otomatis jangan dihabiskan dengan kalau udah sore itu nongkrong di Pantai Panjang, rame banget ya Ustadz ya. Aduh, sampai diusir-usir sama Satpol PP gitu. Alasannya kami udah bosan di rumah gitu. Jadi sebenarnya kegiatan banyak yang bisa dilakukan. Berarti ini peran orang tua sangat penting juga ya, bagaimana caranya memberikan arahan kepada anak-anak muda ini agar melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, menjelang Ramadan ini dan Ramadan nanti, apa nih yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda, generasi muda ini agar mereka di rumah dengan waktu yang banyak ini bisa melakukan hal-hal yang positif ini Ustaz? Jadi tadi dari awal kita sudah menjelaskan bahwa penting kita menjadikan apapun kondisi kita itu menjadi peluang, bukan berkeluh kesah dengan kondisi, tapi menjadikan kondisi itu menjadi peluang. Nah, kita yakin para generasi milenial ini punya kreativitas, inovasi yang tinggi untuk mengisi kegiatan-kegiatan itu. Tinggal ada stimulan ya dari para guru, para wali kelas. Jadi ketika libur jangan dibiarkan saja, tapi mungkin buat kreativitas online, pembelajaran online atau informasi online. Bahkan mungkin kalau perlu setiap hari ada japri kepada orang tua ya, dari para gurunya, dari para wali kelas, mengingatkan kalau misalnya selama ini kadang kan kurang yakin dengan perintah orang tuanya, tapi kalau dengan gurunya biasanya nurut ya. Tapi kalau dibiarkan saya tidak pernah disapanya mungkin hari-hariannya ya. Nah, maka para guru, para wali kelas, para kepala sekolah, atau misalnya para dekan kalau mahasiswa, ketika para dosen itu punya trik tertentu mungkin untuk bagaimana mengingatkan mereka melalui japri-japri online yang dia perhatikan, bukan hanya sekedar di grup mungkin ya. Karena kalau di grup kadang langsung di scroll aja karena saking banyaknya nggak terbaca gitu ya. Tapi kalau untuk itu penghargaan yang luar biasa bagi anak, misalnya siswa yang dijapri oleh gurunya, misalnya kan untuk mengingatkan, atau mungkin para gurunya membuat tausiah atau agenda-agenda online yang sangat menarik gitu ya, sangat menarik. Nah, itu butuh tadi dari para guru atau para pendidik atau yang peduli dengan pendidikan, atau siapa saja mungkin komunitas yang memanfaatkan situasi ini dengan hal-hal yang sifatnya edukatif, yang lebih positif ya, punya kemampuan untuk itu. Kita tahu biasanya kan milenial itu penasaran orangnya, kemudian ingin melakukan hal-hal yang baru, dan menjauhkan dari yang bete, yang menjenuhkan. Maka mungkin dibuat tadi bagi kalau komunitas pendidikan atau komunitas apa saja untuk mengisinya ya. Karena apapun tergantung yang mengisinya tadi nah itu ya. Nah, maka diharapkan ke semua lembaga pendidikan ya, kemudian juga komunitas-komunitas yang peduli dengan pendidikan, tim kreatif yang ada. Nah, itu mengisi kekosongan di rumah itu dengan hal-hal yang menyemangati mereka untuk beribadah. Nah, apalagi tadi menjelang Ramadan ini. Nah, biasanya kenapa orang tidak semangat misalnya Ramadan atau beribadah ya? Karena nggak tahu untuk apa sih beribadah.
Untuk apa berlapar-lapar, berpayah-payah ya. Kadang misalnya kalau sholat, untuk apa sih sholat jungkit-jungkitan begitu gitu kan. Nah biasanya orang tidak semangat melakukan sesuatu karena tidak tahu untuk apa sesuatu itu. Kalau dia tahu untuk apa sesuatu itu, maka dia akan berupaya meraihnya sekalipun apapun tantangan beratnya ya. Tapi kalau tidak tahu, misalnya begini, kita dikasih obat, tidak tahu manfaatnya, khasiatnya untuk apa, gratis pun kita mungkin tidak mau meminumnya itu. Khawatir racun ini. Tapi kalau tahu manfaatnya, keutamaannya, khasiatnya, maka semahal apapun itu obat, pasti kita membelinya, dan sepahit apapun pasti kita meminumnya ya. Kalau tahu. Nah sekarang banyak orang yang mungkin tidak semangat Ramadan karena nggak tahu untuk apa Ramadan, untuk apa payah-payahnya. Nah maka kita harus dari sekarang disiapkan, tahu betul ya, ngapa kita melakukan ibadah ini, untuk apa keutamaannya ya, sehingga kita bersemangat untuk beribadah ini. Tapi kalau tidak tahu ya, termasuk sholat kan, orang malas sholat karena tidak tahu untuk apa sholat, sehingga datang waktu sholat itu beban gitu ya. Misalnya pas asar, aduh udah asar lagi, barusan saya zuhur, nah, gitu kan. Lagi udah maghrib lagi, udah isya lagi. Ya. Oh, udah maghrib lah, udah asar lagi. Kenapa? Karena zuhurnya jam 3 misalnya kan gitu ya. Jadi datang waktu asar cepat gitu ya. Waduh, udah maghrib lagi. Kenapa cepat? Karena asarnya jam 5:30 misalnya gitu ya. Jadi datang waktu sholat tuh beban. Tapi coba kalau yang sudah kebutuhan, pasti nunggu-nunggu kapan datang waktu sholat, karena kebutuhan. Begitupun puasa. Kadang ada di masyarakat, waduh Ramadan lagi, sembako naik, nah, misalnya segala macam ya. Nah, tapi bagi yang paham keutamaannya, pasti dia nunggu-nunggu. Sebagaimana Rasulullah kan, dari mulai bulan Rajab itu Rasulullah sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami masih sempat Ramadan. Ini menunjukkan kerinduan terhadap Ramadan. Nah, mari kita ketahui betul untuk apa sih kita puasa di bulan Ramadan dan ibadah di dalamnya. Di antara keutamaan utamanya adalah tazkiyatun nafas, ya, pensucian jiwa, pensucian jiwa. Karena kita lahir suci, Allah hanya menerima kita pulang nanti dalam kondisi suci. Kalau pulang menghadap Allah belum suci, nanti direndam dulu di api neraka. Kalau pulang belum suci, karena Allah sayang dengan kita, lahir suci supaya pulang suci. Itu diberikan oleh Allah di dunia ini sarana untuk mensucikan hati. Untuk membersihkan hati dari dosa harian, diberikan kewajiban sholat yang 5 waktu. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya. Dia berzikir kepada Tuhannya, maka dia pun sholat. Jadi ternyata sholat itu untuk membersihkan dosa harian kita. Karena harian kita pasti ada dosa. Sesoleh apapun pasti ada dosa. Dan yang dicintai Allah bukan yang bersih, karena kita tidak ada yang bersih. Kalau ada bapak-bapak cari istri yang tidak punya dosa, nggak akan pernah punya istri. Iya. Para gadis cari suami yang nggak punya dosa, nggak akan pernah punya suami. Iya. Para bapak, para ibu ingin cari teman, sahabat, tetangga yang nggak punya dosa, nggak akan pernah punya tetangga. Para mahasiswa ingin cari teman yang nggak punya dosa, nggak akan pernah punya teman. Karena kita ini kumpulan manusia, bukan kumpulan malaikat. Ya, yang pasti ada dosa. Iya. Kita ini kadang menjadi keluarga kadarkum, ya. Kadang sadar, kadang kumat. Nah itu ya, mungkin juga relawan, kadang rela, kadang melawan dalam praktek kehidupannya. Nah ini maka Allah sayang dengan kita, ya, lahir suci supaya pulang suci. Untuk bersihkan dosa harian dari hati kita, berikan sholat yang 5 waktu. Ketika sholat 5 waktu belum membersihkan hati, ya, karena sholatnya lebih banyak melamunnya daripada sholatnya, gitu ya. Nah, gitu. Pikiran kemana-mana. Kemana-mana. Kadang sholat itu bikin proposal, ya. Kalau dia sholat subuh merencanakan mau ke sini rencana. Atau kadang sholat kita untuk mencari barang yang lupa naro, di mana naro kunci motor, pas sholat ketemu, ya, gitu. Sering sholat kita juga begitu. Nah, Allah Maha tahu kondisi sholat kita. Bisa jadi banyak dosa, kotoran yang dilakukan oleh hati kita itu tidak terbersihkan lewat sholat yang 5 waktu. Maka untuk dosa setahun, Allah cegat kita dengan kewajiban puasa sebulan. Maka luar biasa, harusnya semangat, karena ini kasih sayang Allah untuk menjaga
hati manusia tetap bersih. Iya. Makanya jaminannya kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan iman dan penuh perhitungan, artinya diisi waktu-waktunya dengan amal soleh, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya diampuni, hatinya dibersihkan, ya. Kotoran-kotorannya, dosa-dosa kesalahannya didilet, ya, yang telah lalu tuh. Makanya keluar Ramadan, kharaja min dzunubi kayaumi waladathu ummuhu. Mereka keluar Ramadan, hatinya keluar dosa-dosanya dari hatinya seperti bayi yang baru pertama dilahirkan dari perut ibunya, ya. Luar biasa gitu, ya. Iya. Nah, kalau paham keutamaan ini, maka dia sungguh-sungguh di dalam Ramadannya, ya. Iya. Apalagi kita tidak tahu kalau ternyata ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi, ya, karena dalam ibadah. mungkin ada yang bilang, wah saya kan masih muda gitu, nggak mungkin lah nanti tahun depan Iya. ada Ramadan lagi, tahun depan ada Ramadan lagi, dan betul. kita tidak tahu kalau yang namanya umur itu mau muda mau tua. Wah, Kalau sudah iya. mau diambil sama pemilik Iya. kehidupan, ya diambil Betul. aja. Nah, seperti apa nih kita Iya. menyikapinya, itu yang Ya penting. memang begitu, karena kematian itu sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut, ya. Nah, itu dia, misal begitu, makanya ada cabut nyawa gitu kan. Bukan sistem urut. Kalau sistem urut, mungkin yang 70 dulu meninggal nih, ya. Ini yang siapapun bisa dicabutnya gitu, ya. Tidak mengenal pejabat-jabatan, mau rakyat, mau pejabat, ya. Banyak sekali orang misalnya lagi olahraga meninggal gitu kan, lagi tidur meninggal, iyalah. Tapi lagi ceramah jarang kayaknya. Nah, itu, tapi dalam kondisi apa itu, misalnya sering gitu orang, karena tadi pokoknya dicabut aja dalam kondisi apa lagi dicabut, sistemnya cabut nyawa tadi, ya. Nah, untuk itu harus persiapan, harus jaga waspada, ya. Jangan sampai, makanya hampir dalam setiap khutbah Jumat itu, para khatib selalu mengambil ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Nah, itu jadi jangan sampai ada space waktu, misalnya lagi teler meninggal. Waduh. Nauzubillah. Lagi judi meninggal, ya. Lagi selingkuh meninggal. Itu kan masya Allah, nauzubillah. Nah, maka untuk memahami ini tadi, jangan sampai ada space waktu kita untuk bermaksiat, berdosa. Khawatirnya lagi bermaksiat, tiba-tiba ajal menjemput kita. Dan itu memang tidak diberitahu rahasianya oleh Allah, kapan kita meninggal. Itu dalam surat Luqman, ya. Ayat 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah, ya. Belum tentu lahir di Bengkulu meninggal di Bengkulu. Iya. Jadi begitu. Nah, kenapa Allah tidak memberikan pengetahuan besok akan terjadi apa, kematian di mana? Karena Allah sayang dengan kita, supaya hidup kita tenang. Bayangkan kalau kita tahu tanggal kematian, ya, tiap hari nyontang tanggal, gitu, ya. Waduh, setahun lagi nih, waduh, sebulan lagi nih. Nah, itu tidak akan tenang. Jadi untuk mensikapi ini kita harus bagaimana memanfaatkan space waktu-waktu kita itu untuk beribadah, beramal soleh, ya. Karena nanti itu di akhirat itu banyak yang menyesal tuh, ya. Kalau di dunia kurang amal soleh, kumal gitu, ya. Dalam surat Sajadah tadi, ya, dijelaskan dalam surat Sajadah, ya, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami lihat ada nih surga nih, ada, kembalikan ke dunia sebentar saja untuk beramal soleh, ya. Ada dalam ayat yang lain, ya. Alam ya'tikum nazir. Kenapa kamu menyesal? Apa dulu nggak ada yang ngingetin kamu ketika di dunia, gitu? Sampai-sampai mau dibalikan lagi, gitu, ya. Qalu bala qad ja'ana nazir. Dulu sih ada yang ngingetin kami. Mungkin melalui radio Suara Uni, melalui mimbar-mimbar, melalui pertemanan di masjid, ada sih yang ngingetin kami. Fakazabna, namun kami mendustakan. Apalah akhirat, udah mati UDM misalnya, kan gitu, ya. Nah, itu mendustakan, ada yang begitu, yang mendustakan. Akhirnya apa? Walau kalau seandainya tadi, ya, dulu mau dengar, ya,
walau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba kalau dulu saya mau dengar, coba kalau dulu saya mau berpikir, niscaya bukan penghuni neraka sa'ir. Cuma di sana penyesalan tidak ada gunanya, ya, dan penyesalan ya selalu di akhir, ya. Kalau di awal itu pendaftaran namanya kan gitu, ya. Penyesalan itu selalu di akhir. Nah, supaya kita tidak menyesal, bagaimana tadi sebagaimana Mas Adi bilang bahwa kalau bisa perasaan kita ini mungkin Ramadan terakhir nih, sehingga kita optimal betul, ya, maksimal betul mengisinya dengan amal soleh, mungkin pertaubatan yang sungguh-sungguh, ya. Semua kita tidak ada yang tidak punya masa lalu, ya. Kita punya maka saat-saat yang tepat untuk kita bersungguh-sungguh untuk mengisinya dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ustadz, ini ada yang tanya ini tanya di Instagram, ya. Oke, live Instagram ini. Sekarang ini lagi live Instagram juga nih di teman-teman Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dari UKM MGC Muslim Generation Club. Ini dari Arif _Akbar 0209. Ini mau tanya Ustadz, mengapa virus corona ini membuat ketakutan, padahal penyakit yang menyebabkan kematian sangat banyak, seperti kanker, diabetes, penyakit jantung, dan masih banyak lagi. Ya, sebetulnya itu karena kalau mungkin tadi gejala-gejalanya sudah langsung bisa ketahui, model diabetes, dan macam jantung, sudah tahu gitu, ya, prosesnya, sehingga kita sudah penjagaannya bisa jelas. Tapi terkait dengan virus seperti ini gitu, ya, virus seperti ini kita tidak bisa menebak-nebak gitu. Kadang ada yang OTG tadi, ya, orang tanpa gejala, tidak ada gejala sama sekali, tiba-tiba dia karir pembawa misalkan. Nah, itu karena hal yang tidak kelihatan. Nah, dari situlah kita tadi butuh kewaspadaan. Kalau yang dihadapi singa atau ular tadi, atau tadi gejala-gejalanya sudah bisa ketahui sesuatu yang jelas, nampak gitu, ya. Gejala, kalau misalnya diabetes kita sudah bisa langsung mengantisipasinya, ya. Kalau ada mulai misalnya lemes-lemes atau apa, berarti ini tinggi ini gulanya, kan begitu, ya. Kalau mulai pusing-pusing dan berarti ini langsung bisa. Tapi kalau virus ini itu yang agak berat. Dan kenapa menjadi ketakutan juga? Karena sudah terframe dengan berita-berita yang masuk di media sosial, sekian yang meninggal, sehingga itu menumbuhkan ketakutan. Coba kalau yang nggak pernah dengar berita itu, yang di gunung-gunung aman-aman saja, nggak ada ketakutan, ya. Karena kita dengan semakin banyak ketahui, semakin banyak ketakutan, ya. Maka kalau kita juga ingin tenang, jangan terlalu banyak sekarang membaca hal-hal yang terkait dengan corona. Semuanya udah tahu lah, dari segala macamnya juga kan, dari berita bermacam-macam. Nah, maka install kita dengan berita-berita yang positif, ya. Jangan juga tiap hari berita perkembangannya misalnya di dunia, gitu, ya. Jadi ahli statistik terus memprediksi segala macam, ya. Kita hal yang positif dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang benar. Dan kadang-kadang, ya, dengan adanya peristiwa virus ini juga ada yang menjadi tenaga ahli kesehatan dadakan, seolah-olah pakar gitu, ya. Ada yang menjadi ahli agama dadakan sehingga berhak memberi fatwa yang bermacam-macam. Nah, bagi kita tadi, ya, takut itu ada dua, ya. Ada takut syar'i, ada takut tabi'i. Takut syar'i itu begini misalnya, ya. Kita lewat pohon, wah, di sini ada yang pohon ini ada yang nunggunya, misalnya kan gitu. Nah, itu takut syar'i itu, ya, nggak boleh itu kesyirikan, ya. Tapi kalau kita misalnya di hadapan ada singa, kita takut, itu bukan takut syar'i, ya. Tapi karena mentang-mentang hanya takut kepada Allah langsung dihadapinya misalnya kan, itu adalah takut tabi'i, wajar. Kalau takut sama singa, takut sama ular, takut terhadap virus juga wajar, ya. Kenapa? Ya, selain tidak nampak, ya, dari berita sudah menunjukkan bahwa itu hal yang mematikan. Namun kita juga tidak perlu cemas mungkin, karena memang tidak ada, rupanya banyak orang yang menjadi meninggal itu karena sudah ada penyakit bawaan gitu, ya. Nah, penyakit bawaan ketika yang imunitas kita itu ini banyak rata-rata yang sembuh, ya. Dan rata-rata orang menjadi tambah sakit parah juga karena faktor kecemasan, ya. Nah, itu juga yang jangan sampai ketakutan justru menjadikan kita mendowngrade imunitas kita, ya, sehingga kita tidak
tidak sanggup menangkal masuknya virus itu. Nah, jadi itu seperti itu ya. Oke, baik, sepertinya ini informasi-informasi yang disampaikan Ustadz ini banyak banget ya. Namun kita masih ada satu sesi lagi, nggak apa-apa kita lebih-lebihkan dikit ya Ustadz. Boleh, ya? boleh. 10 menit ke depan. Ya, Oke. Padahal ini udah mau jam 10 nih, tapi nggak apa-apa, kita 10 menit ini di informasi terakhir nanti. Dan jangan kemana-mana, Akademia Bengkulu kita masih bersama-sama dengan Ustadz Dr. Dhani Hamdani MPD dari Yayasan Al-Fida Bengkulu, Sekretaris Umum Majelis Ulama Provinsi Bengkulu dan Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Provinsi Bengkulu. Nah, program talk show kita menyambut bulan suci Ramadan dengan ceria di masa pandemi COVID-19 ini dipersembahkan oleh UKM MGC Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.